Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sofi di sini bertemu kembali dengan Sobat Sehat. Ini adalah video saya yang ke-496 yang akan menjelaskan tentang pencatatan dan pelaporan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas, yang dimaksud dengan pencatatan adalah serangkaian kegiatan untuk mendokumentasikan hasil pengamatan, pengukuran, dan atau penghitungan pada setiap langkah upaya kesehatan yang dilaksanakan puskesmas. Sedangkan pelaporan adalah penyampaian data terpilah dari hasil pencatatan kepada pihak terkait sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditentukan. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terpadu puskesmas oleh Dinas Kesehatan, pencatatan dan pelaporan merupakan bagian yang penting. Pertama, tingkat puskesmas. Sebagai langkah awal persiapan setiap pembinaan terpadu puskesmas, baik langsung maupun tidak langsung, instrumen pembinaan terpadu puskesmas, coba nanti dilihat di lampiran 1, disampaikan oleh TPCB kepada puskesmas yang akan dilakukan pembinaan. Instrumen pembinaan terpadu puskesmas terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Pertama, profil puskesmas yang meliputi identitas pengisi, identitas puskesmas, data umum. Data umum itu meliputi organisasi puskesmas, lokasi puskesmas, bangunan puskesmas, prasarana puskesmas, peralatan puskesmas, pengisian aspek, sumber daya manusia, dan penilaian kinerja puskesmas. Kemudian yang kedua, parameter penilaian. Parameter penilaian itu pertama, pemenuhan sumber daya manusia dengan skor maksimal 80. Kemudian yang kedua, perencanaan puskesmas dengan skor maksimal 290. Yang ketiga, penggeraan dan pelaksanaan puskesmas dengan skor 60. Keempat, pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja puskesmas dengan skor 20. Kemudian kelima, peningkatan mutu puskesmas dengan skor 50. Keenam, pencegahan dan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan. Meliputi A. Penerapan kewaspadaan standar dengan skor maksimal 90. B. Penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi dengan skor 30. Ketujuh, pelaksanaan SKDR terhadap penyakit menular potensial KLB atau wabah dengan skor maksimal 30. Kemudian yang kedelapan, cakupan indikator program. Yang pertama, kesehatan ibu dan anak. Kedua, imunisasi. Ketiga, gizi. Keempat, pencegahan dan pengendalian penyakit. Kelima, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Kemudian, upaya inovasi, lalu rekapitulasi skor, dan rencana tindak lanjut. Bagian 1.1 sampai dengan 1.3 diisi oleh puskesmas. Pengisian instrumen ini lebih diarahkan untuk memotret dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi puskesmas yang selanjutnya akan dianalisis dan ditindaklanjuti oleh TPCB dengan pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Sehingga penting untuk diperhatikan agar pengisian instrumen ini oleh puskesmas hendaknya dilakukan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan lengkap. Pada bagian 1.2, puskesmas memberikan penilaian secara mandiri atau self-assessment terhadap kriteria pada setiap elemen penilaian dan menuliskannya di kolom nilai self-assessment. Instrumen pembinaan terpadu puskesmas yang telah dikirimkan kepada TPCB Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota selambat-lambatnya 1 minggu sebelum dilaksanakannya pembinaan. Kedua, level tingkat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Pada saat pembinaan,
TPCB melakukan validasi terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh Puskesmas dalam instrumen pembinaan terpadu Puskesmas. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai self-assessment dan fakta, maka TPCB dapat memberikan penilaian yang berbeda dan menuliskannya di kolom nilai hasil validasi pada bagian 1.2. Selanjutnya, TPCB pada bagian 1.4 melakukan perhitungan nilai akhir yang diperoleh dengan skor maksimal pada setiap parameter. Kesimpulan nilai akhir baik bila setiap parameter bernilai lebih besar sama dengan 80%. Nilai akhir cukup bila ada satu atau dua parameter bernilai 60% sampai dengan Puskesmas yang dilakukan pembinaan. Laporan dan umpan balik paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, uraian permasalahan spesifik yang dilakukan pembinaan. Kedua, analisis akar permasalahan spesifik. Ketiga, langkah-langkah pembinaan yang telah dilakukan oleh tim. Keempat, permasalahan spesifik yang telah dapat diselesaikan. Kelima, kendala yang dihadapi oleh tim saat melakukan pembinaan. Keenam, rencana atau usulan langkah-langkah yang akan dilakukan pada pembinaan selanjutnya. Sobat Sehat, laporan dan umpan balik dari TPCB disampaikan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah terlaksananya pembinaan. Masing-masing ketua TPCB melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota seluruh kegiatan pembinaan Puskesmas pada klaster binaannya, termasuk kegiatan pembinaan teknis. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 bulan sekali, selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan pertama pada triwulan berikutnya. Laporan tersebut menggunakan tabel pada tabel 6. Kita lihat tabel 6, contoh tabel laporan pembinaan Puskesmas oleh TPCB. Sobat Sehat bisa melihat di layar video tabel 6 tersebut. Hasil pertemuan evaluasi pelaksanaan pembinaan terpadu yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, dibuat laporan tertulisnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Laporan tersebut paling sedikit mencakup resume hasil pertemuan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota menyampaikan laporan pembinaan Puskesmas tingkat Kabupaten Kota kepada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi setiap 6 bulan sekali. Selambat-lambatnya tanggal 10 Juli dilaporkan pelaksanaan pembinaan Puskesmas pada semester pertama, bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan, dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya dilaporkan pelaksanaan pembinaan Puskesmas pada semester kedua atau bulan Juli sampai dengan Desember. Pelaporan tersebut menggunakan tabel pada tabel 7. Tabel 7, contoh tabel laporan pembinaan Puskesmas tingkat Kabupaten Kota. Sobat Sehat bisa melihat tabel tersebut di layar video. Selanjutnya, yang ketiga, tingkat Dinas Kesehatan Daerah Provinsi. Hasil pertemuan evaluasi pembinaan Puskesmas yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dibuat laporan tertulisnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi. Laporan tersebut paling sedikit mencakup resume hasil pertemuan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi menyampaikan laporan pembinaan Puskesmas tingkat provinsi kepada Kementerian Kesehatan, CQ, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan setahun sekali. Laporan dikirimkan melalui email subditmutu@kemenkes
kementerian.go.id selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Pelaporan tersebut menggunakan tabel pada tabel 8. Sobat Sehat, kita lihat tabel 8 contoh tabel laporan pembinaan Puskesmas tingkat provinsi kepada Kementerian Kesehatan. Kita lihat di layar video. Adapun alur pencatatan dan pelaporan sebagaimana yang dijelaskan pada 6.1 sampai dengan 6.3 dapat dilihat pada gambar 5. Sobat Sehat bisa melihat gambar 5 alur pencatatan dan pelaporan pembinaan puskesmas pada layar video. Pencatatan dan pelaporan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu perlu diupayakan. Pencatatan dan pelaporan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan puskesmas juga akan digunakan sebagai data dukung pemenuhan standar akreditasi puskesmas. Demikianlah Sobat Sehat, di video 496 ini kita telah membahas tentang pencatatan dan pelaporan. Kita akan bertemu di video 497 yang akan membahas tentang instrumen-instrumen pembinaan terpadu puskesmas di Dinas Kesehatan yang akan bisa kita lihat sebagai bagian dari pencatatan pelaporan. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.